Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazaya Zatadini dengan NIM 13011174003 akan mempresentasikan hasil dari review paper saya. Dalam hal ini yang dibahas adalah aplikasi AI di bidang cyber security. Pertama-tama, saya akan memberikan penjelasan di pendahuluan yang berisi tentang pengenalan dan tujuan dari review paper ini. Tren transisi ancaman cyber dari fase cybercrime ke fase cyber war juga telah mendorong transisi teknik pertahanan hingga teknologi militer cyber yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, peneliti keamanan cyber telah mulai mengeksplorasi pendekatan artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan keamanan cyber. Demikian pula, penjahat yang ada di dunia maya juga menggunakan AI untuk meluncurkan serangan dunia maya yang semakin canggih sambil menyembunyikan jejak mereka. Dalam makalah review ini, difokuskan bagaimana solusi keamanan cyber berbasis AI dapat menangkis penyerang dengan lebih baik dan meminimalkan atau mencegah pelanggaran data. Dalam menangani kejahatan cyber, maka dibuatlah berbagai aplikasi untuk mengatasi serangan tersebut. Salah satu bentuk pertahanan serangan adalah dalam bentuk defensive security. Sekarang dikelompokkan. AI untuk apa sih di cyber security? Di sini dibahas fungsi AI di cyber security, salah satunya adalah untuk pertama, mobile-based malware detection, yang kedua, anomaly detection method in maritime fields, dan yang ketiga adalah untuk mendeteksi email spam. Pertama-tama yang dibahas adalah mobile-based malware detection dan classification. Jadi, si AI digunakan untuk mendeteksi malware pada mobile. Malware sendiri adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Malware menurut definisi dianggap sebagai perangkat lunak berbahaya yang mampu merugikan. Selain pada komputer, sistem operasi Android adalah salah satu sistem operasi yang digunakan di dunia dan telah menjadi target malware author. Selanjutnya, kita membahas metode yang digunakan. Semua aplikasi Android dikemas sebagai file paket aplikasi. Mereka sebagian besar adalah file zip yang memiliki dua informasi dan metadata yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. File tertentu dalam APK memberikan indikasi yang sangat baik tentang perilaku berbahaya. Analisis malware dapat bersifat statis dan dinamis. Analisis statis dianggap sebagai salah satu metode pertama dalam analisis malware. Ini menggunakan kode biner atau sumber aplikasi, metadata, atau nomor seri pengembang untuk deteksi. Setelah aplikasi di-hash, itu membuat tanda tangan unik yang akan diverifikasi terhadap database dengan tanda tangan malware yang diketahui. Jika terjadi kecocokan, aplikasi tersebut dianggap berbahaya. Floodriot adalah contoh alat analisis statis yang menganalisis kode byte dan file konfigurasi untuk mendeteksi malware. Membocorkan informasi. Radar 2 adalah rekayasa terbaik kerangka kerja yang dapat digunakan untuk analisis dan forensik pada format file biner seperti format small, hexRISE, IDE, dan debugger yang dapat digunakan pada file smally. Digunakan oleh insinyur tetapi merupakan alat komersial yang sangat mahal. Dextujar mengubah file APK menjadi JAR format yang kemudian dapat dianalisis menggunakan pengurai Java untuk melihat kode sumber. Data Science
memainkan peran penting dalam analisis malware. Kemampuan untuk mengekstrak fitur yang berbeda dan mengklasifikasikan kelompok menurut fitur membantu peneliti malware untuk meningkatkan deteksi malware. Baik pembelajaran mesin maupun deep learning dapat digunakan untuk meningkatkan analisis malware. Algoritma dapat dilatih menggunakan malware yang ada dataset dan kemudian dipelajari kemampuan untuk mengklasifikasikan tidak diketahui atau masukan baru yang sesuai. Nah, selanjutnya dijelaskan apa sih yang akan dilakukan untuk penelitian ini. Nah, solusi yang dilakukan untuk penelitian ini adalah diterapkannya di Google Colaboratory di hosting di platform called Google. Yang terpilih dataset adalah Android Malware Dataset yang memiliki 24.553 sampel berlabel dari 71 keluarga malware. Jenis malware mulai dari adware, ransomware, spyware, trojans, sampai malware perbankan. Dataset akan di-split menjadi testing, training, dan validation dengan perbandingan 8:1:1. Akurasi dihitung di setiap tingkat untuk mengevaluasi modul secara keseluruhan. Setiap lapisan terdiri dari langkah pelatihan, pengujian, dan validasi. Entropi silang fungsi, lapisan bottleneck, dan gambar masukan. Modul awal terdiri dari 5x5, 1x1, dan 3x3 yang kemudian akan dikonvolusi. Jumlah lilitan tergantung pada langkah hitungan yang diinisialisasi sebelum modul dijalankan. Setelah kedua algoritma memberikan hasilnya, mereka siap dimasukkan ke dalam modul ensemble rata-rata untuk memberikan hasil final. Code adalah hasil dari penelitian ini. Gambar yang terlampir, dalam penelitian ini sebagian dari 2.000 data malware sampel dan sampel APK yang sah diambil. Saat masuk CNN itu memberikan akurasi rata-rata 50% dalam 20 epoch seperti yang terlihat. SVM dilatih dalam dataset yang sama dan memberikan akurasi keseluruhan sebesar 91,6% dan ensemble akurasi keseluruhannya adalah 92%. Ini untuk akurasi CNN, ini untuk SVM, dan ini adalah presisi rata-ratanya. Selanjutnya, setelah untuk mendeteksi malware, AI juga dapat melakukan anomaly detection method in maritime navigation. Selain malware, anomali merupakan salah satu serangan dalam bentuk yang dapat diselesaikan dengan defensive security. Salah satu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa deteksi anomali menggunakan data AIS untuk keperluan maritim dapat dilakukan dengan memanfaatkan AI. Sistem identifikasi otomatis AI telah menjadi alat penting untuk keamanan maritim. Namun demikian, bagaimana caranya untuk secara efektif menggunakan informasi pelayaran statis dan dinamis dari data AIS dalam kesadaran situasi lalu lintas laut masih menjadi sebuah tantangan. Makalah review ini menyajikan studi komparatif kecerdasan buatan tentang efektivitas mereka dalam menangani berbagai anomali dalam domain maritim dengan menggunakan data AIS. Sistem identifikasi otomatis atau AIS melaporkan keadaan statis dan dinamis informasi kapal yang penting untuk keselamatan dan navigasi mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menggunakan data AIS untuk menganalisis kemungkinan berhasil deteksi berbagai anomali, termasuk pengalihan on-off AIS yang disengaja atau disebut OOS. Di domain maritim, dalam ranah maritim terdapat berbagai anomali, seperti lintasan abnormal, illegal fishing, masuknya zona terlarang, dan pengaktifan AIS yang disengaja. Beberapa di antaranya telah ditangani oleh pengawasan manual, akan tetapi dengan cara manual seringkali merepotkan dan rawan kesalahan.
Jadi, dengan menggunakan teknik kecerdasan buatan dalam format statistik tertentu dan algoritma pembelajaran mesin, akan diberikan solusi yang menjanjikan dan saling melengkapi untuk menangani tantangan keamanan maritim dalam bentuk cyber security. Anomaly Detection Framework terdiri dari data block source, data lake, dan brain. Blok data source terutama mencakup sensor, transponder, node relay yang menghasilkan atau mentransfer informasi ke data lake. Data lake menyimpan semua data mentah dari sumber yang berbeda untuk digunakan sebagai skenario yang berbeda, seperti deteksi anomali, penghindaran tabrakan, positioning, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa data yang dihasilkan oleh sumber yang berbeda seperti AIS dan radar dapat digunakan untuk menangani skenario deteksi anomali. Dalam penelitian ini, dibandingkan 7 algoritma pembelajaran yang dikenal untuk mendeteksi anomali AIS, OOS, dan mengevaluasinya untuk menemukan teknik yang akurat untuk alat deteksi anomali. Berikut adalah bentuk-bentuk 7 pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah Artificial Neural Network atau yang biasa disebut ANN. Jaringan dari sekelompok unit proses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. ANN merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Yang kedua adalah Support Vector Machine. Pada dasarnya, SVM merupakan sebuah algoritma klasifikasi untuk data linear dan non-linear. SVM menggunakan mapping nonlinear untuk mentransformasikan training data awal ke dimensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada logistic regression. Dalam statistika digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logistik kurva. Nah, metode ini merupakan model linear umum yang digunakan untuk regresi binomial. Selanjutnya adalah metode KNN. Algoritma KNN atau Nearest Neighbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi objek berdasarkan data pembelajarannya yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Selanjutnya, ada decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Selanjutnya adalah random forest. Random forest adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Di samping itu, ada algoritma naive Bayes. Naive Bayes classifier merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Dan selanjutnya adalah computational complexity analysis. Kompleksitas model pembelajaran umumnya bergantung pada jumlah sampel N dan jumlah fiturnya. Apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan dalam paper ini dipelajari kinerja berbagai AI model seperti JST, SVM, LR, KNN, DT, dan RF, serta naive Bayes untuk mendeteksi AIS anomali OOS menggunakan data AIS history yang nyata. Untuk melatih model ini, peneliti mengekstrak dan mengambil sampel 4 dimensi. Vektor fitur yang berisi informasi garis lintang, bujur, kecepatan, dan jalur dari setiap pesan AIS yang dikirimkan. Sampel data diberi label sebagai anomali jika memiliki lebih banyak nilai anomali AIS berturut-turut dari ambang batas yang telah ditentukan. Sebagai pembeda antara anomali AIS, OOS yang disengaja dan AIS terputus secara alami karena kekuatan sinyal yang diterima lemah, sangat penting. Anomali akan dibagi menjadi 2 kategori ini. Setelah melatih dan menguji model deteksi anomali, diamati bahwa
JST dan SVM mengungguli model lain dan mereka mencapai akurasi keseluruhan sekitar 99,9%. Dari penelitian tersebut, akhirnya diselidiki waktu komputasi dari ketujuh model AI yang diperoleh pada dataset yang seimbang. Semua hasil yang dilaporkan dalam pekerjaan ini dijalankan pada komputer komoditas dengan CPU 2-core, RAM 8GB, dan prosesor Intel i7 pada PC Windows 7. Semua model menggunakan Python 3.6 dan Discipline versi 0.20.0. Tabel di samping menunjukkan waktu pelatihan dan waktu pengujian per 1000 sampel dalam model AI yang berbeda. Kita dapat melihat bahwa naive Bayes adalah yang tercepat dalam hal pelatihan dan SVM, LR, dan DT dalam hal pengujian. Namun demikian, karena pelatihan dapat dilakukan secara offline, pengujian data langsung dimungkinkan oleh semua model kecuali KNN. Di sisi lain, model dengan kinerja terbaik dalam hal akurasi yaitu JST mampu memproses atau menguji sejuta sampel dalam urutan puluhan detik. Ini adalah pemanfaatan AI untuk deteksi spam email dengan a comprehensive survey from intelligence spam email detection. Nah, selain malware dan anomali, spam juga termasuk serangan cyber yang dapat diatasi menggunakan algoritma AI. Dalam makalah review, juga akan dibahas bagaimana AI dapat menangani spam dalam email. Email spamming mengacu pada tindakan mendistribusikan pesan yang tidak diminta, secara opsional dikirim dalam jumlah yang besar menggunakan email. Email spam disebarkan oleh para spammer untuk mengungkap aktivitas yang lebih berbahaya seperti gangguan keuangan dan kerusakan reputasi, baik itu secara pribadi dan kelembagaan. Praktik spamming kini menyebar dengan cepat di saluran komunikasi digital lain juga. Di balik penelitian ini adalah untuk membahas celah yang meningkat dari waktu ke waktu di bidang deteksi email spam. Solusi saat ini, kebanyakan inovasi tertinggal yang terus-menerus dibawa oleh pelaku spam yang sangat membenarkan munculnya proposisi pembelajaran mesin berbasis anti-spam. Review ini bekerja secara kritis untuk mengevaluasi sejumlah solusi yang cukup baru dan memberikan wawasan tentang cara-cara untuk perbaikan lebih lanjut yang dapat dilakukan. Metodologinya adalah dengan mengumpulkan berbagai makalah untuk evaluasi telah dipilih berdasarkan tujuan dari upaya penelitian ini. Peneliti memeriksa beberapa makalah yang dipilih berdasarkan istilah indeks yang terdaftar dan menganalisis secara menyeluruh metode yang disajikan. Apakah ada prinsip pembelajaran mesin yang digunakan secara efektif, seberapa kuat, dan AI apa yang berdampak pada solusi yang diusulkan sebenarnya. Dan akhirnya, tingkat modifikasi yang diperlukan untuk mengatasi kekurangannya akan terpenuhi. Apa yang akan dilakukan? Nah, identifikasi spamming menggunakan AI dapat dilakukan dengan yang pertama adalah logika fuzzy, dan yang kedua adalah NSA dan PSO-based system. Fuzzy peneliti membawa berbagai sudut pertimbangan karena menggunakan elemen praktik rekayasa sosial, kontrol fuzzy, dan web semantik untuk merancang algoritma baru guna menangani email phishing. Bagian pertama dari algoritma membangun database web semantik yang menetapkan hubungan antara peristiwa dan kata. Peristiwa adalah kata kunci spesifik dari konten dan subjek email, tidak termasuk preposisi, yang memaksa pengguna untuk melakukan beberapa tindakan. Bagian kedua adalah membangun database kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan email phishing. Untuk mencapai target, pertama-tama, ia melalui proses pembuatan pasangan genap, di mana dengan penggunaan database semantik yang dibangun pada langkah sebelumnya, kata-kata diubah menjadi peristiwa terkait, dan dua peristiwa digabungkan bersama untuk membentuk pasangan. Pasangan ini kemudian akan dimasukkan ke fungsi kontrol fuzzy untuk menentukan kategori terdekat. Terakhir, tahap untuk menambahkan saran kepada pengguna tentang kategorisasi email masuk baru berdasarkan logika yang diturunkan, terutama dari langkah-langkah di atas. Kerangka kerja memberikan penekanan tertinggi pada konten email daripada informasi header atau domain. Yang kedua adalah menggunakan NSA dan PSO-based system.
Pendekatan gabungan yang dibahas dalam pekerjaan ini menunjukkan peningkatan kinerja daripada sistem berbasis NSA mandiri. Menurut Idris dan kawan-kawan, untuk mencapai peningkatan akurasi sekitar 7% sampai 9% dibandingkan dengan NSA mandiri, terutama lebih dari 100.000 detektor. Namun, kedua studi ini tampaknya tidak membahas perilaku model yang diusulkan sehubungan dengan kesenjangan dalam pemahaman masalah dengan algoritma Practice Swarm Optimization, seperti terjebak dalam minimum lokal dan heterogenitas. Masalah mengenai minimum lokal ini juga dapat muncul di sejumlah algoritma optimal nonlinear tradisional. Dalam hal ini, fungsi tersebut menghasilkan nilai yang lebih besar di setiap titik lain di lingkungan sekitar minimum lokal tersebut daripada nilai minimum lokal itu sendiri. Sebaliknya, minimum global suatu fungsi menghasilkan minimalisasi fungsi di seluruh domainnya. Dan tidak hanya di lingkungan minimumnya, hasil ideal dari fungsi tersebut haruslah global minimum atau setidaknya cukup dekat dengannya. Selalu ada satu minimum global, tetapi bisa ada beberapa minimum lokal. Dalam penelitian ini, hasilnya adalah set data multi tampilan bersama dengan pembelajaran semi supervisi berbasis ketidaksepakatan untuk membangun kerangka kerja. Set data multi tampilan berarti memiliki lebih dari satu set data, terdiri dari fitur yang berbeda tetapi dipilih dari sumber data yang sama. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan dalam klasifikasi terbimbing yang seringkali menghambat kepraktisan sistem tersebut, seperti pelabelan data, pembelajaran semi supervisi berbasis ketidaksepakatan di sisi lain dilengkapi dengan baik untuk menangani data berlabel dan tidak berlabel. Dalam jenis pembelajaran semi supervised ini, banyak pembelajar secara aktif berkolaborasi untuk menganalisis sekumpulan data yang tidak berlabel. Ketidaksepakatan di antara pelajar ini memainkan peran kunci dalam hasil akhir. Metode yang diusulkan memberikan akurasi sedikit di atas 85%. Namun, disarankan pembelajaran semi diawasi berbasis disagreement pada keadaan saat ini tidak benar-benar aman, dalam kata arti bahwa seringkali eksploitasi data yang tidak berlabel dapat mengakibatkan efek buruk pada kinerja model. Nah, dari beberapa contoh pemanfaatan AI di atas, diambil bahwa seiring dengan peningkatan kecepatan dan kecanggihan serangan, AI telah menjadi teknologi yang sangat diperlukan di bidang keamanan cyber. Pada hal ini ditunjukkan bagaimana ancaman dunia maya telah meningkat, berkembang dengan kompleksitasnya, dan memperluas cakupannya. Kami menggarisbawahi bagaimana ancaman dunia maya di masa lalu tetap relevan dengan resiko di masa mendatang. Kami mempresentasikan ulasan komprehensif tentang ancaman dan solusi dunia maya. Secara khusus, dijelaskan bagaimana serangan cyber dapat diluncurkan pada jaringan dan aplikasi yang berbeda-beda, tetapi dampaknya sama berbahaya. Ancaman dunia maya akan terus meningkat. Oleh karena itu, harus terus ditingkatkan sistem keamanannya. Kesimpulannya, dalam penelitian kontemporer, teknik AI telah menunjukkan janjinya dalam memerangi ancaman keamanan cyber di masa depan. Teknik tersebut mengusulkan serangkaian perilaku cerdas, mulai dari bagaimana mesin dapat berpikir hingga bertindak secara manusiawi. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang dibahas di sini, bahwa AI mampu menangani berbagai serangan seperti malware, mendeteksi anomali, dan juga mendeteksi email spamming. Meskipun tingkat akurasinya masih belum 100%, akan tetapi teknik AI sudah terbukti dapat membantu untuk mencegah serangan-serangan tersebut. Teknik AI harus selalu dikembangkan dengan cepat untuk mendeteksi dan mengurangi ancaman yang akan datang pada kesejahteraan masyarakat dan manusia. Kemungkinan besar solusi keamanan cyber akan berkembang dari agen cerdas yang bertindak manusiawi. Jadi,
Harus digunakan teknik AI agar mesin dapat berpikir secara cerdas dan manusiawi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.